Mantap abang dah. Yuk, gimana? Pak, tadi bahas apa Pak dengan Presiden Pak? Oh ya, saya yang pertama kan baru tiba semalam kunjungan ke daerah, ke Sumatera Selatan, kemudian ke Papua dan Maluku. Jadi saya hadir mewakili pribadi Kementerian SDM dan DPP Partai Golkar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden yang ke-74. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, dan keselamatan. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya sama Bapak Presiden melaporkan berbagai tugas-tugas yang diberikan kepada kami sebagai Menteri SDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah. Pertama di Sumatera Selatan menyangkut dengan sumur-sumur masyarakat. Saya ke ke Kabupaten Muba, di sana ada 22.000 sumur masyarakat yang rata-rata satu sumur itu bisa minimal 2 barel per day. Dan ini cukup besar dan Pak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang 45. Karena itu legalitasnya akan dipercepat. Yang kedua, Bapak Presiden juga melaporkan juga Bapak Presiden tentang perkembangan IUP-IUP untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah. Bapak Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin E10 yang beliau menanyakan tentang kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Di samping itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Itu kira-kira. Percepatan kilang seperti apa? Kilang dari 18 titik yang dibicarakan, ada 2 kilang ya. Kilang kalau yang sekarang refinery yang ada di Kalimantan Timur yang punya Pertamina, itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik, itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final, itu sudah bisa kita mulai implementasikan. Karena arahan Bapak Presiden, di setiap wilayah itu ada kilang, portable spot-spot. Ya. Pak Bahlil 1 tahun pemerintahan ini apakah ada evaluasi Pak Bahlil? Evaluasi apa? Evaluasi pemerintahan yang Pak Bapak Bahlil. rasakan sebagai menterinya. Catatan mungkin Pak Bahlil. Oh, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri adalah Bapak Presiden. Dan kita harus serahkan kewenangan prerogatifnya ini kepada Bapak Presiden. Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target KPI dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pak, terkait dengan Pak Presiden yang menegur menteri 3 kali, siapa sih Pak menterinya yang sudah ditegur oleh Bapak Presiden Pak? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur Pak? Tegur apa? Sama Presiden Pak terkait kebijakan atau apa? Ya saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah. Ya kan tegur kan semuanya kan. Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka. Jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur. Ya. Berarti bukan Bapak yang ditegur ya Pak? Saya nggak tahu ya, yang dimaksudkan seperti apa. Ya, baik, makasih semua, makasih ya, sukses ya, makasih. Ya. Itu rutin ya setiap minggu tuh laporan ratas di Kertanegara ini menteri-menteri. Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah. Tanggal tiap hari itu tanggal kerja. Jadi sebagai pembantu Presiden harus selalu siap setiap saat. Harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun tidak diminta. Jadi ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semuanya. Ya, baik, makasih, makasih ya, makasih dah. Jos Pak Bahlil. Iya lagi dong.